Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa qala Aliyun karramallahu wajhah mathalud dunya wal akhirati masalul masyriqi wal maghribi ala qadri ma taqrubu min ahadihima tab'udu anil akhar. Wa qala Aliyun radhiyallahu wajhah, berkata sahabat Ali karramallahu wajhah, masalud dunya wal akhirati masalul masyriqi wal maghribi. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu sama perumpamaannya timur dan barat. Timur dan barat jarak terjauh ya antara dunia timur dan dunia barat. Ala qadri ma taqrubu min ahadihima, atas kadar dekatnya seseorang dari salah satu keduanya, tab'udu anil akhar, maka dia jauh dari yang lainnya. Ya, jadi kalau orang dekat ke barat, maka dia jauh dari timur. Semakin dia dekat dengan barat, semakin jauh dia dengan timur. Itu perumpamaan dunia dengan akhirat seperti itu. Jadi semakin dekat dia dengan dunia, semakin jauh dengan akhirat. Semakin dekat dia dengan akhirat, semakin jauh dengan dunia. Ini adalah perumpamaan yang logis karena memang dua kubu yang tidak bertemu, ya, nggak bisa bertemu, timur dan barat nggak bisa bertemu, ya. Wa masalud darratain, sama juga perumpamaannya darratain. Darratain hajatain, dua keinginan, dua hajat. Idza ardaita ihdahuma, apabila kau ridho dengan salah satu dari kedua hajat itu, asahtal akhar, maka kau akan tenggelamkan yang lain. Ya, jadi kalau kita senang pada satu hajat, maka lawanannya kita akan tinggalkan. Ya, nah jadi hajat duniawi dengan hajat ukhrawi itu berdiri sendiri. Ya. Wa masalu ina'ain, dan seumpama dua wadah air. Ahaduhuma farighun, salah satunya kosong, wal akharu mumtaliun, yang lainnya penuh. Biqadri ma tasubbu minal farighi, dengan kadar yang kau tuangkan pada yang kosong, yankusul mal'an, maka akan mengurangi yang penuh. Ya, jadi ada dua gelas, yang satu kosong, yang satu penuh. Kalau kau isi, ya, yang kosong itu, maka mengurangi jumlah yang kau isi, yang penuh itu terkuranginya sebesar itu. Ini adalah logika yang logis, ya. Oleh karena itu sebenarnya ini adalah sebuah penegasan bahwa nggak bisa orang bisa mengatakan bahagia di dunia dengan bahagia di akhirat dalam arti dua-duanya dipegang, nggak bisa. Oleh karena itu manajemennya, memanajenya itu dunia jangan dipegang, jangan dicintai, dia manfaatkan saja, jangan dimiliki, ya, karena dia tidak bertemu. Semakin kita kaya, maka kita semakin pelit.
Semakin jauh, semakin susah kita mengeluarkan. Karena memang tuntutan dari materi itu seperti itu. Materi itu minta dijaga. Apa yang kita punya? Mobil harus ada garasinya, harus ada alarmnya, harus ada asuransinya. Tambah lagi mobil, tambah lagi biayanya. Itu pun pakai satpam. Gak cukup satu. Ya, kalau dia punya banyak usaha, maka semakin banyak yang jaga. Nah, jadi seperti itu, ya, fungsi dunia kalau dicintai. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Ali radhiyallahu anhu, ini masih qala, masih kembali kepada yang pertama ya. Wajadtu dunya sittata asya'a. Aku mendapati dunia itu 4 hal pokok. Di dunia ini ya, sittata asya'a, 6 hal pokok. Bacanya sitta, mulutnya lain ya. Kepikir nggak sama kita, dunia ini yang hebat itu cuma 6. Saya baca ini, ya Allah, benar ya. Yang hebat di dunia ini cuma 6. Ya, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mat'umun, yang pertama segala sesuatu yang dimakan. Status sosial orang itu dilihat dari makanannya kelihatan. Nah, ini orang proletar, ini menengah, ini borjois, kelihatan dari makanannya. Ya. Wa atyabuhul asalu, dan yang sebagus-bagusnya makanan itu adalah madu. Madu yang ranking pertama. Wa huwa masqatu zubabin, padahal itu cuma liur dari zubab. Ya. Kita mengartikannya itu lalat, maksudnya jenis lalat. Ya, jadi kumbang, nahal, kumbang itu rumpunnya itu rumpun dari ya zubab, lalat. Yang paling mahal, yang paling bagus makanan itu, hebat dari mana orang liurnya? Lebah. Liur. Tapi itu dibilang makanan yang terbaik. Ya. Wa masyrubun, yang kedua, minuman itu adalah air putih. Wa huwallazi yashtawi bihil barru wal fajiru. Air itulah allazi yastawi bihi, yang menyamakan air itu al-baru, orang yang baik, wal fajiru, dan orang yang buruk. Makanan yang, minuman yang paling sehat itu air putih. Tapi Nabi minum air putih, Abu Jahal juga minum air putih. Orang yang alim minum air putih, orang yang durjana minumnya air putih. Apa lebihnya? Ya. Wa mashmumun, yang ketiga yang dicium. Wa azkahul misku, dan yang paling bagus aromanya itu misik, kasturi. Ya. Satu-satunya parfum yang hewani. Jadi parfum semuanya itu nabati. Bunga, daun, kulit, akar. Tapi ada minyak yang termahal bukan
Nabati tapi hewani. Ya. Kijang, jenis kijang yang bertaring, bisa bertaring, maka ada kelenjar di samping kemihnya seperti kelenjar darah. Nah, itu diambil, itu nanti dikeringkan, jadi dia seperti bubuk, seperti bubuk. Nah, kalau orang mau pakai bubuknya itu dipegang, ditempelin ke baju, ditempelin ke tubuh, maka wangi terus, lama hilangnya. Itulah parfum yang paling mahal, misik. Ya, jadi wa azkahu al-misku, yang paling bagus parfum itu misik. Kasturi kita menyebutnya. Wa wadanu fa'ratin, padahal itu darah. Fa'ratun itu tikus. Maksudnya kijang yang bertaring itu adalah rumpunnya, itu rumpunnya tikus. Hebat apa, cuma darah. Ya. Wa malbusun, yang keempat yang dipakai, pakaian kita. Wa alyanuhu al-harir, yang paling lembut, yang paling mahal itu sutra. Wa huwa nasjududatin, dan sutra itu adalah tenunan dari ulat. Dud itu belatung, duda ulat yang tidak besar. Hebat apanya? Keluar dari dubur ulat. Paling mahal, paling indah. Wa markubun, yang kelima yang dikendarai. Ya, kalau sekarang mobil, pesawat. Ya. Wa anfasuhul farasu, dan yang paling bagus, yang paling indah itu kuda. Dulunya di zaman Nabi, zamannya sahabat, yang paling bagus kendaraan itu adalah kuda. Wahiyallati yuqtalu 'alaihar rijalu, itulah binatang yang membuat terbunuhnya orang-orang besar. Hamzah, penghafal Al-Quran, pamannya Nabi, terbunuh. Orang-orang besar, Khalid bin Walid terbunuh. Apa yang membanggakan dengan kuda ketika dia bisa mencelakakan? Berapa banyak sahabat yang diriwayatkan jatuh dari kuda, ya, kemudian dimandikan, meninggal. Padahal Nabi bilang kalau orang jatuh berdarah jangan dimandiin. Gitu. Ya. Waman kuhun, yang keenam wanita yang dinikahi. Itu ya 6 hal yang paling utama. Wa huwa mubalun bimubalin, padahal itu adalah mempertemukan tempat pipis dengan tempat pipis. Benar nggak? Yang hebat apanya di dunia ini? Kita suka membesar-besarkan sesuatu, padahal kalau dilihat esensinya nggak ada yang bagus. Sutra, apa bedanya dengan kentut? Ukuran dunia itu 6. Yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, yang ditunggangi, yang dicium, dan yang dinikahi. Nggak ada yang hebat. Dulu di sini jalan kubur, ya, jalan kubur tuh masuk ke dalam. Ada Ustadz Nunung Marzuki, orangnya gede, tinggi, teman haji juga. Sama mualim.
Saya aja Nabi di Salani itu suka datang sama dia, suka ngomong gitu, ngomong tentang wanita gitu. Dia bilang, lu kalau masih ngomong soal wanita, lu nggak bakalan kawin. Yang kawin itu orang yang nggak ngomong. Kalau yang ngomong gitu, ngomong teori ini, nggak bakalan kawin. Ya tapi gimana nih Kiai ini supaya kita ini nggak terpengaruh, jangan kawin lagi, jangan poligami. Gampang. Lu lihat wanita itu kan menarik, bagus tuh. Lu liatin aja, paling tertingginya, yang paling pentingnya apa yang lu dapat? Tempat dia kencing. Kalau lu inget itu pasti hilang seleranya. Coba deh, anak muda nih, cewek ini cakep gitu. Apa yang mau diapain? Maksimalnya tempat kencingnya dia. Nggak jadi tuh, langsung ini. Jadi benar ini omongan. Ya. Mubalun bimubal. Mempertemukan tempat kencing. Apa hebatnya? Wa hasbuka annal mir'ata tatazayyana bi ahsana ma indaha. Cukup bagimu annal mir'ata, sesungguhnya cermin, kaca cermin, tatazayyana bi ahsana ma indaha. Dia menampilkan keindahan seindah apa adanya. Orang kalau bercermin nggak bisa lebih tinggi, lebih bagus, lebih ganteng, lebih cakep dari aslinya, nggak bisa. Dia baru bisa kalau sekarang ada teknik. Itu mengapa? Coba lihat siapa pengguna ya filter foto yang terbesar? Kaum ibu. Ya senang gitu kalau dipoto lebih cantik dari dirinya. Lebih tirus, lebih mancung, lebih bersih, ya, lebih putih. Itu dia senang. Itu produk filter tuh. Makanya kalau nyari bini jangan di medsos. Itu kalau kita ketemu itu nggak sesuai gambar. Nggak sesuai. Ya. Ini nggak ada mama aja nih, ada mama ramen. Ya, jadi wahasbuka, cukup bagimu annal mir'ata, sesungguhnya kaca cermin itu tatazayyana bi ahsana ma indaha. Ya, dia akan menampilkan keindahan sesuai apa yang ada di kaca. Ya sudah seperti itu. Wa yusadu minha, yang dimaksud daripada cermin itu tadi akhassu ma fi cermin itu. Artinya kalau dia cantik ya tidak melebihi aslinya, ya begitu juga kerendahannya khas. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tuba lizzahidina fid dunya, beruntung bagi orang-orang yang zuhud dengan dunia ini. Nah, yang beruntung itu zahid. Zahidin, orang yang zuhud, sifatnya namanya zuhud atau zahadah. Itu namanya zuhud. Punya barang tapi dia tidak cintai, itu namanya zuhud. Jadi kita boleh seperti Nabi Sulaiman jadi raja, hartanya banyak, itu boleh. Tapi tidak pernah sedikit pun dimasukkan. Dalam Al-Quran itu diriwayatkan, jadi kuda-kuda yang bagus itu, yang bagus warnanya, bagus kecepatannya itu punya raja, itu kan wajar. Nabi Sulaiman itu di dalam
Al-Quran itu diriwayatkan dia pernah jatuh cinta tuh sama kuda-kudanya waktu ditampilin sore gitu sambil ngopi gitu ditampili. Kalau sekarang kan Ferrari kira-kira gitu, Lamborghini, Mercy gitu. Udah rapi, putar masuk kandang, masuk dia. Panggil lagi, putar ulang lagi kuda-kuda itu tadi. Bingung semuanya, suruh putar lagi. Dipikirnya Nabi Sulaiman itu seneng gitu loh dengan kuda-kuda. Maka berbaris kuda-kuda itu, didekatinya satu persatu, dipegang lesnya. Ternyata dia masuk ke dalam itu bawa belati, dipotong lehernya semua. Semuanya dipotong lehernya. Kau yang menjauhkan aku dari Tuhan. Bayangin, sedikit aja pernah jatuh cinta, wah ini bagus nih, dipotong. Ini yang menjauhkan aku dari Tuhan. Kalau kita sambil dicuci, cuma nggak dijilatin doang, laler nggak boleh nempel, ya. Bagaimana kita mau jadi raja, ya? Baru punya segitu saja, kita sudah dibikin susah. Apalagi kita di jalan, kita pakai mobil baru nih, mahal. Di jalanan murah, ada yang lebih mahal. Ini bagus, ada yang lebih bagus. Terus disiksa kita. Yang bagus jalan kaki, nggak ada persaingannya. Subhanallah. Itu baliz zahidina fid dunya, beruntung bagi orang yang tidak mencintai dunia ini. Ya, orang punya tapi tidak mencintai, zuhud. Ar-raghibina fil akhirati, orang yang senang urusan akhirat. Ulaika qauman ittakhazul arda basyatan. Mereka lah yang menjadikan bumi itu hamparan yang luas. Wa turabuha firasyan. Tanahnya bumi itu adalah tempat tidurnya. Wa ma'aha tiban. Airnya dijadikan wewangian. Wa du'a wal qur'ana syi'aran wa ditharan. Dan doa dan Al-Quran dijadikannya syiar, ya, pamor, waditharan, dan dijadikannya selimut. Tidurnya ya berselimut dengan doa dan Al-Quran. Warafadud dunya ala minhaji Isa alaihi salatu wassalam. Dan mereka menolak dunia. Rafadu itu maknanya merendahkan. Jadi warafadu merendahkan. Maknanya mana'u, mereka itu mencegah dari dunia. Ala minhaji Isa alaihi salatu wassalam, mengikuti jalan hidupnya Isa alaihissalam. Hidupnya Isa alaihissalam. Loh, kita Nabi Muhammad, kenapa ngikutin Nabi Isa? Boleh. Karena semua Nabi dan Nabi Isa ini tadi saya di Hotel Manhattan, ya. Macet betul, ya, Manhattan. Perusahaan Tionghoa yang bikin bukber tetapi mengundang anak-anak yatim, mengundang anak-anak yatim, yatimnya Muslim, dikasih bingkisan dan dipanggilin, ya, qori, dipanggilin penceramah, tapi pelaksananya itu orang-orang non Muslim, gitu. Pengusaha Tionghoa, gitu.
Tapi Tionghoanya bukan Konghucu, mereka Nasrani. Gitu. Saya cerita Nabi Isa. Kesamaan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad dalam kesederhanaan. Bahwa keduanya itu berpikir bagaimana tentang anak yatim dan menitipkan anak yatim dan menjadi bagi orang yang ngurus anak yatim. Singkok, si Enci itu semua dia nggak juga gitu loh. Pikirnya dia kita ceramahnya itu ceramah pasar. Ada sebenarnya kesamaan benang merah ya, tentang ya hablum minanas ya, terutama anak-anak yatim. Jadi Ra'isus Zahidin Isa bin Maryam, panglimanya Zahidin itu Isa. Kenapa Isa? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad karena dianggap istrinya 11, walaupun yang bertahan 9. Masih dianggap lebih. Nabi Isa lebih dari Nabi Muhammad karena tidak menikah gitu. Sehingga dikatakan dalam tasawuf itu Ra'isus Zahidin Isa bin Maryam. Ya, walaupun di sisi yang lain Nabi Muhammad yang memegang ranking, tapi untuk zuhud Nabi Isa dia punya pakaian itu cuma 2, satu yang dipakai, satu yang di cadangan kalau kotor. Tidak punya rumah karena dia atap rumahnya adalah langit, lantainya adalah bumi, dan tidurnya ya berselimut dengan ayat-ayat Tuhan. Tidurnya di mana? Nah ini, tapi tidak ada orang yang bisa menyaingi kebahagiaan dan kesenangannya Nabi Isa. Nah, dilihat ya. Jadi ada kesamaan. Begitu juga ketika digambarkan tentang Nabi. Ya, ma'ashma'a yaumain mutatabi'ain anil khubzi sya'ir hatta faraqad dunya. Ma ashba'a alu Muhammadin yaumain mutatabi'ain an khubzis sa'ir. Belum ada terjadi 2 hari berturut-turut keluarganya Muhammad kenyang. Dalam riwayat lain salasa layalin mutatabi'ain, 3 hari 3 malam belum pernah. Jadi kalau hari ini makan, besok nggak makan. Ya, kalau besok nggak makan, besoknya makan. Itu bukan cuma Nabi Muhammad, istrinya juga seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad pernah saya ceritakannya, orang yang meminta-minta dinasihati nggak ngerti-ngerti sama Nabi itu, dia nggak benci gitu. Jadi datang pegang perut gitu, kasih korma, kasih roti, kasih uang. Besok pagi keluar ya di rumah. Al-harokah barokah. Orang yang bergerak dinamis berkah. Nanti rezekinya ada. Maksudnya jangan minta gitu. Besok jam 9 pagi datang lagi, kasih lagi. Besok hari ketiga jam 9 datang lagi. Kalau kita itu bapak-bapak tukang minta-minta 3 hari berturut, dia juga kasih nggak? Bukan dikasih, dimaki-maki. Lu kebangetan banget. Di hari ketiga justru di rumah Nabi nggak ada apa-apa. Ya Aisyah, hal fiki syai', ada sesuatu? Ma fiyya illal ma, nggak ada apa-apa. Cuma air minum doang, kata istrinya.
Tali ya akhi, sini. Izhab ila dukani fulan ibn fulan. Kamu pergi ya, itu ada warung punya si fulan bin fulan. Fa innahu duyunu Muhammad. Kau bilang itu utangnya Muhammad. In razaqani Allahu qadaituha. Kalau Allah dapat memberikan rezeki, aku bayar nanti hutang. Kita baca itu mahal. Kita pelit banget. Kita kalau udah nggak ada angkat tangan. Maaf ya, nggak ada nih, kosong. Sebelah. Enggak. Coba kalau punya RT, RW kayak gini nih. Diangkat seumur hidup, setuju nggak? Setuju RT kayak gini. RW kayak gini. Cuma umurnya 3 bulan, stroke. Ngutang, bilang punya RW. RW. Stroke RW-nya. Subhanallah. Subhanallah, luar biasa ya. Wa fil makna ansyadu, dan yang semakna dengan ini ansyadu, mereka senandungkan dalam syair. Kenapa pakai syair? Kalau orang ngerti syair, bapak-bapak orang Indonesia sering baca syair-syair berbahasa Indonesia. Itu kalimatnya tidak panjang tetapi menukik mendalam. Nah, orang Arab sastranya dari zaman Nabi itu tinggi sehingga dilawannya itu dengan Quran. Nah, sehingga mereka termasuk Nabi pun, keluarga Nabi pun ya bersenandung. Ya. Nah, ulama bersenandung yang senada dengan perkataan Sayyidina Ali. Inna lillahi rijalun futana. Sesungguhnya di sisi Allah ada orang-orang, ya, ada orang-orang rijal, makna asalnya itu jamak dari rojul, laki-laki. Tapi yang dimaksud ini bukan gender, bukan laki-laki yang hebat gitu loh. Jadi ar-rijal bimakna man, ya, bimaknas, maknanya orang. Inna lillahi rijalun futana. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada orang-orang yang diberikan kecerdasan. Mana orang yang cerdas ukuran senandung ini? Talaqud dunya, mereka itu menceraikan dunia ini. Wa khaful fitana, dan mereka takut cobaan-cobaan dunia. Nazaru fiha falamma alimu. Nazaru, mereka memandang fiha, tentang dunia ini. Falamma alimu, tatkala mereka mengetahuinya, annaha laysat lihayyin watana. Annaha, sesungguhnya dunia, laysat lihayyin, bukan untuk kehidupan. Watonan, tempat tinggal. Jadi dunia ini bukanlah tempat tinggal yang bagus bagi orang yang hidup. Ja'aluha lujjatan wattakhazu. Ja'aluha, mereka jadikan dunia itu lujjatan, lautan yang dalam. Wattakhazu, dan mereka menjadikan salihal a'mali, amal-amal solehnya, fiha, di dunia ini, sufuna, perahu-perahu kita yang menyelamatkan. Ini syair ini diambil dari sabda Nabi, karena memang Nabi pernah mengatakan, ya Muaz, anna dunya bahrun amik,
Wahai Muaz, dunia itu lautan yang sangat dalam. Ya. Kun fihi safinah. Kau harus punya perahu lautan yang dalam, yang ganas itu, yang bisa selamat itu orang yang punya perahu. Ya. Nah itu dari situ ada, ya. Sehingga mereka mengatakan ja'alu halujatan wattakhazu. Mereka jadikan dunia itu sebagai lautan yang dalam. Wattakhazu salihal a'mali. Mereka jadikan amal-amal saleh fiha sufuna. Di dunia ini sebagai perahu yang menyelamatkan ke akhirat. Fungsinya harta itu. Jadikan perahu, jadikan ya kendaraan yang bisa menghantarkan ke akhirat. Kalau enggak kita jadikan kendaraan yang menghantarkan ke akhirat, coba deh, kita mati nih. Ada enggak emas ATM aja? Ada enggak ATM yang dimasukin? Kalaupun ATM-nya dimasukin, apa manfaatnya buat si mayit? 3 miliar namanya. Berapa? 3 triliun gitu. Nggak bisa dibawa. Kalau kita berpikir gitu, iya benar. Nggak ada yang dibawa. Yang untung anak kita. Ya, yang untung mantan istri kita. Yang repotnya lagi, dia kawin, bini kita kawin sama musuh kita lagi. Kita yang biayain hidupnya. Itu namanya udah jatuh ke got ketibang tangga namanya. Subhanallah. Kita kalau belajar tasawuf ini nggak ada yang benar rasanya perbuatan kita. Wa qala Sa'id bin al-Musayyab. Berkata Sa'id al-Musayyab, ad-dunya nazlatun. Dunia itu rendah. Wa hiya bikulli nazlatin asbah. Dan dunia itu pada setiap kerendahannya ada yang menyerupai. Wa anzalu minha, dan yang paling rendah minha dari dunia itu man yakhuzuha, orang yang mengambil dunia min ghairi wajiha, tidak dengan yang semestinya, dengan wajahnya, dengan metodenya, dengan tidak semestinya. Nyari duit yang haram diambil juga. Ya. Itu sejelek, serendah-rendahnya nilai dunia itu, orang yang mengambilnya dengan cara yang tidak benar. Udah dunianya rendah, cara ngambilnya rendah juga. Oleh karena itu kita jangan banyak nengok ke kiri ke kanan memperbandingkan maksudnya. Ini orang agama ini agak sholat nggak apa, uangnya banyak, harusnya banyak. Jangan begitu dalam beragama. Emang dunia ini untuk dia. Biarkan saja, ya. Wa qala al-mutanabbi fil makna. Berkata al-mutanabbi, ya, yang semakna. Al-mutanabbi ini Abu Thayyib Ahmad bin Husain al-Ju'fi, ya. Ini termasuk tabi'in, al-mutanabbi. Jangan diartikan karena ini nama. Al-mutanabbi itu artinya, kalau artinya orang yang mengaku dirinya nabi, tapi bukan itu. Al-mutanabbi ini nama. Seperti sahabat nabi ada yang namanya Kilab. Kilab itu anjing. Ya, bahwa yanzilu Jibril ala surati kilab.
Jibril pernah turun membawa wahyu dalam bentuk kilab. Jangan diartikan anjing. Kilab nama seorang sahabat yang paling ganteng, namanya Kilab. Nah, Jibril pernah datang seperti Kilab, laki-laki Arab yang super ganteng. Ini sama nih, Al-Mutanabbi jangan diterjemahin. Dia Abu Thayyib Ahmad bin Husain Al-Ju'fi, ya. Apa katakan beliau? Shibhu syai'i munjazibun ilaih. Yang menyamai sesuatu akan menarik kepadanya. Kita menyamakan seperti Fir'aun, maka lama-lama jadi Fir'aun kita. Numpuk harta, ya, tidak bayar zakat, tidak bersedekah. Nah, itu namanya sibu syai' munjazibun ilaih. Menyerupai sesuatu, maka ia menarik, ya, kepadanya. Wa asbahuna, dan penyerupaan kepada kita bidunyana, dengan dunia kita ini, ya, at-toghamu. Togham itu maknanya al-aubash, jelata artinya. Al-aubash maknanya jelata. Jadi orang yang jelata, miskin, orang yang miskin, gini, miskin itu kalau dia gaya hidup, maka miskinnya itu mulia. Seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa, itu miskinnya gaya hidup. Sahabat-sahabat Nabi asli ashabus sufa. Ada orang miskin, tapi dia kalah bersaing, gitu loh. Bangkrut, ya. Gambling yang tidak tepat. Kalau orang itu masih sengsara. Kalau dia tidak beribadah, dia semik orang yang paling sengsara. Dan dia berani membunuh, berani mengambil yang haram. Karena miskinnya kalah dalam bersaing. Nah, itu namanya aubash, jelata. Orang yang jelata maksudnya miskin, tetapi dia tidak suka dengan kemiskinannya itu, sama dengan dipersamakan dengan dunia ini. Kita kalau sudah perlu sama dunia, cari dunia, jelata kita di hadapan. Kapan kita kenyang dengan dunia? Enggak pernah kenyang. Setiap angka yang kita hitung ditambahkan, maka besok pagi sudah semakin pagi keluar, semakin banyak yang dikembangkan, semakin banyak usaha. Kenyangnya kapan? Itu mengapa taraweh disuruhnya 1 bulan dibaca al-hakumut. Al-hakum yang membuat lalai kalian, at-takatsur, berlomba paling banyak, paling bagus, paling super, paling hatta dzurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kuburan. Dibuka pocongnya, kapasnya dibuka, didorong, nempel, cium bau tanah, baru berhenti dia cari dunia. Itu Allah yang ngomong. Hatta dzurtumul maqabir, sampai kau masuk ke lubang landak, mencium tanah, baru berhenti. Jadi itu bodoh, nggak bisa memanage maknanya. Ya. Walau lam ya'malu illa zu mahal, walau lam ya'lu, ya, seandainya tidak ia meninggikan, ala ya'lu, ya, dari kata ala ya'lu,
Walau lam ya'lu, seandainya ia tidak menaikkan, tidak meninggikan, illa dzu mahallin, kecuali orang-orang yang memiliki kedudukan. Ta'alal jaisu, tinggilah satu bala, ya, satu jais itu makna asalnya itu, ya, satu peleton, ya, satu pasukan tentara gitu. Ta'alal jaisu, meningginya, ya, bala tentara, wan hattal kitamu, dan ia turun, ya, wa hattal kitamu, dan menurunkan al-kitamu oleh debu yang hitam. Ya, artinya ini bahasa ini memang bahasa syair, rumitnya. Sekurang-kurangnya maknanya itu, kalau bukan kita yang meninggikan, maka kita tidak bisa menjadi orang yang punya kedudukan. Karena setinggi-tingginya pasukan yang sudah teratur secara baik, dia pasti akan turun berhadapan dengan debu yang hitam. Artinya mati dia, jatuh. Ya. Wa qala al-Hasanu al-Basri rahimahullah, berkata Hasan al-Basri rahimahullah. Hasan al-Basri ini, ya, min akabiril ulama tabi'in, di antara ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in. Hasan al-Basri, bukan Bisri, Basri, ya. Fadohal mautud dunya falam yatruk lizi lubban fiha farahun. Fadohal mautud dunya, sudah jelas bahwa kematian itu menjelaskan tentang dunia. Falam yatruk lizi lubbin fiha farahun, maka tidaklah meninggalkan orang-orang yang pintar fiha, di dunia itu, farhun, ada kebahagiaan. Ya. Apa? Oleh karena itu jangan terlalu berat. Dulu di sini, di mana yang nunjuknya? Ini Alteri itu dulu universitas apa sih itu? Universitas ini Husni belakang itu kan dulu pernah kebakaran. Ada orang kebakaran, sholat taraweh dia. Semua orang heran sama dia taraweh. Nah, rumahnya rata, habis kan habis tuh rata. Dia sholat taraweh. Ente kalau rumah ente rata, habis semua gitu, sholat taraweh enggak? Berat. Waktu ditanya dia bilang, emang kalau nggak taraweh rumahnya balik. Itu orang hebat gitu. Dia punya sikap semacam itu ternyata karena dia ridho gitu dengan ketetapan Tuhan. Ya. Maka dia dipindahkan ke Pondok Indah gitu loh. Caranya Tuhan itu dibakar. Tapi orang kalau dibakar itu ngamuk biasanya. Bisa nggak sholat, nggak apa, Tuhan juga tahu dah, gua pusing, habis semua. Gitu. Nah sekarang nggak sholat, rumahnya balik nggak? Uangnya, istrinya, anaknya balik nggak? Nah jadi kata cerdas pandai itu juga mesti kacamata yang mana, dalam perspektif yang seperti apa, perspektif yang seperti apa mengatakan pandai. Rahimallahum ra'an labisa khalaqan. Allah menyayangi seseorang yang berpakaian usang. Wa akala kisratan, yang makan sobekan-sobekan roti yang hitam.
Roti kalau dipanggang, roti ini, roti apa saja, kalau yang paling bawah itu pasti hitam. Salabi yang paling bawah itu hitam. Itu sama orang kaya, itu disobek yang hitamnya itu, dikumpulin. Sobek tuh. Yang dimakan yang tidak hitam, yang dimakan. Kata Hasan Al-Basri ini, orang yang dikasihani oleh Allah itu yang pakaiannya itu usang. Pakaiannya nggak bagus. Ya. Wa akala kisratan, makannya itu sobekan-sobekan yang terbakar, yang hangus. Wala zikobil ardi, dan dia menempelkan tubuhnya dengan bumi. Kalau tidur di tanah. Jadi wajar kalau orang bilang, memang orang gila dia mah. Tar tidurnya di sono nih, tar tidurnya di sono. Orang menganggap dia orang gila. Padahal dialah kekasih Tuhan. Dialah orang yang dicintai oleh Tuhan. Ya, kita menganggap yang pakaiannya bagus, rumahnya bagus, kendaraannya bagus. Menganggap kita yang lebih bagus dari mereka. Wa baka alal khati'ati, dan ia menangis atas kesalahannya. Kalau bersalah nggak bisa tidur, nangis. Kenapa melakukan? Kenapa sampai salah? Ya. Wada'bun fil ibadati, dan tekun di dalam ibadah. Ya. Subhanallah.